Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kali ini akan membahas tentang mengenai negara Kuba dan perbandingannya adalah negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salahuddin, NIM GAC 118061, dan teman saya Jepri Mei, NIM GAC 11850. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai negara Kuba dan juga negara Indonesia. Akan tetapi nanti akan dipaparkan lebih luas tentang negara Kuba karena permintaan dari dosen mata kuliah yang saya tempuh. Kita ketahui adalah negara Kuba itu ibu kotanya itu Havana, dan untuk luas wilayah itu 110.860 km dan jumlah penduduknya itu 11.116.396 jiwa di tahun 2018. Dan untuk pertumbuhan penduduknya di Kuba itu tergolong sangat kecil, 0,2 di tahun 2018. Dan bahasa resminya Kuba itu bahasa Spanyol, dan agamanya paling banyak itu Katolik Roma, dan 15%-nya itu agama lainnya. Dan untuk mata uang Kuba sendiri itu adalah peso Kuba. Kita akan masuk di pembahasan awal tentang sejarah Kuba. Kita ketahui bahwa negara Kuba itu salah satu negara yang lumayan banyak kepulauannya, sama seperti negara Indonesia. Akan tetapi untuk pulau sendiri mungkin negara Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan negara Kuba. Dan segi dari pemerintahannya, negara Kuba adalah negara yang menganut sistem sosialis, yaitu komunis, sedangkan Indonesia itu berbeda, menganut sistem demokrasi. Jadi untuk pemerintahan sendiri pasti akan bertolak belakang. Negara Kuba itu bisa disebut juga sebagai negara yang mirip dengan negara Korea Utara, yaitu menganut sistem komunis. Di negara Kuba sendiri untuk penduduknya itu setiap penduduk itu kan bekerja di negara Kuba itu sudah diatur oleh pemerintah dari negara Kubanya sendiri. Jadi untuk kayak gaji dan lain-lain itu pemerintahan Kuba yang menyiapkan atau mematok dari gaji per penduduknya gitu. Nah, jadi misalkan di bidang kedokteran atau di bidang insinyur dan di bidang lainnya. Akan tetapi sekarang pemerintahan Kuba memperbolehkan masyarakatnya atau rakyatnya untuk bekerja di bidang swasta, yang sekarang mungkin sudah banyak terlihat di beberapa sektor, khususnya itu di bidang transportasi, yaitu jadi supir taksi. Di negara Kuba sendiri untuk menjadi supir taksi malah masyarakatnya itu lebih tertarik menjadi supir taksi dibandingkan dengan pekerjaan yang seperti dokter atau insinyur. Dikarenakan kalau untuk yang supir taksi itu sendiri gajinya itu tergolong lebih besar dibandingkan pekerjaan lainnya. Bisa dilihat pula minat masyarakat terhadap pekerjaan yang bisa dibilang di sektor swasta gitu. Nah, jadi sudah mulai berkembang pemasukannya di swasta. Dan untuk kesehatan dan pendidikan di Kuba itu tergolong sangat bagus untuk kualitas dari pendidikan dan kesehatannya. Itu sudah di atas rata-rata negara Indonesia. Di sana negara Kuba mengutamakan pendidikan. Jadi masyarakat yang ada di negara Kuba itu rata-rata lulusannya tuh kayak doktor gitu. Nah, jadi di bidang pendidikan itu lebih diutamakan di negara Kuba. Jadi negara Kuba itu memfasilitasi rakyatnya atau masyarakatnya di bidang pendidikan. Jadi pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan berperan aktif sebagai aktor utama dari negara Kuba sendiri. Jadi pemerintah sudah menetapkan
gaji-gaji dari masyarakat Kuba yang bekerja di negara Kuba, seperti di bidang insinyur, kedokteran, dan lain-lainnya. Jadi pemerintah sudah mematok berapa gaji dari bidang-bidang usaha tersebut. Akan tetapi sekarang negara Kuba juga sudah membuka untuk di bidang swasta, jadi masyarakat Kubanya juga dapat memilih di bidang swasta. Dan masyarakat lebih dominan suka bekerja di bidang swasta, khususnya di bidang transportasi atau supir. Berbeda dengan negara Indonesia, negara Kuba malah mengharapkan supir ada pekerjaan yang layak bagi mereka, dikarenakan gaji dari bekerja sebagai supir itu lebih banyak dibandingkan dengan menjadi seorang dokter atau insinyur. Dan kenapa di bidang swasta itu lebih menjanjikan? Karena faktor dari tarif gaji seseorang itu tidak diatur oleh pemerintahannya, akan tetapi diatur berdasarkan yang dikerjakannya, seperti itu. Bahkan sudah banyak pekerjaan swasta yang dibuka seperti penjahit dan lain-lainnya. Dan untuk negara Kuba sendiri, pemerintah juga sudah menyediakan stok bahan makanan pokok atau bahan perlengkapan lainnya. Jadi negara pemerintahan sudah siap dengan persediaannya dan mampu menghidupi masyarakatnya itu. Berbeda hal dengan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana pemerintah berperan sebagai media untuk membantu atau mensupport masyarakat, tidak secara mengikat masyarakat untuk membuat masyarakat bekerja di pemerintahan, seperti itu. Jadi bahkan negara Indonesia sendiri tingkat kemiskinan pun juga dapat terlihat karena masyarakat itu bekerja dengan masing-masing pekerjaan pilihan yang dipilihnya, seperti itu. Dan di negara Kuba sendiri, kalau untuk bidang kesehatan maupun di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan, Kuba telah mampu menunjukkan bahwa negaranya mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan lulusan dokter yang sangat banyak. Dikarenakan di negara Kuba pendidikan sangat diutamakan atau diprioritaskan, bahkan di bidang kesehatan pun mereka sudah mampu memberikan kemajuan dan memberikan pelayanan yang cukup baik dalam bidang kesehatan. Dikarenakan pemerintahan yang sangat responsif terhadap pendidikan dan kesehatan, maka negara Kuba sampai hari ini dapat bertahan karena sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menjadikan negara Kuba sebagai negara yang cukup baik dipandang oleh dunia, dikarenakan masyarakatnya yang siap dalam menghadapi segala macam bahaya maupun segala bidang. Contohnya di masa pandemi sekarang, masyarakat Kuba sudah siap dan siaga dalam menghadapinya, terutama dalam pemerintahannya sendiri sudah berhasil meminimalisir angka dari tingkat COVID-19 yang menyebar di negara Kuba. Sama halnya dengan negara Korea yang juga menganut sistem komunis, mereka juga sudah berhasil dalam menangani COVID-19 agar tidak menyebar di negara mereka. Dalam pandangan sistem pemerintahan, setiap negara itu memiliki perbedaan dan karakter masing-masing menyesuaikan dengan tempat wilayah maupun suku, budaya, dan rasnya. Di negara Indonesia, perbedaan seperti budaya, ras, dan suku itu sangat menonjol, sehingga sistem demokrasi yang sebenarnya kita rasakan sekarang itu sudah cukup baik bagi negara kita. Kita hanya butuh para pemangku kebijakan yang mampu memberikan pelayanan yang sangat baik atau mampu membuat masyarakat itu percaya terhadap pemerintah. Dikarenakan pemerintahan yang sekarang
banyaknya terdengar kasus korupsi dan penyelewengan wewenang atau kekuasaan membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pemerintahan. Itu yang membuat beberapa wilayah yang sekarang mungkin terdengar ingin memisahkan diri dari negara Indonesia akan sebab hal yang mungkin wilayahnya masing-masing juga merasakan seperti itu. Dan harapannya pemerintah mampu memberikan atau memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam suatu negara. Bahkan di negara Kuba pun, kalau dilihat-lihat, seandai kata nanti di masyarakat Kuba pemerintahannya itu korup, maka negara Kuba itu pun bisa hancur karena pemerintahan komunis adalah salah satu aktor yang sangat berpengaruh bagi negaranya. Dengan kata lain, semua pemasokan atau semua hal yang dibutuhkan masyarakatnya, negara Kuba sudah mempersiapkan segalanya oleh pemerintahan yang ada di negara Kuba, seperti bahan pangan dan beberapa perlengkapan lainnya. Semua dari pemerintah sudah mempersiapkannya. Perbedaan dari negara yang liberalis ataupun demokrasi itu memiliki perbedaan pemerintahan yang dapat kita lihat sekarang, atau kita lihat contoh di negara Indonesia yang berbanding dengan negara Kuba. Akan tetapi negara Kuba sekarang pemerintahannya sudah memperbolehkan masyarakatnya itu bekerja di bidang swasta. Yang di bidang swasta itu contohnya seperti di transportasi, seperti menjadi supir, penjahit dan lain-lain. Dan masyarakat Kuba sendiri lebih tertarik menjadi supir dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya seperti dokter, insinyur. Itu dikarenakan gaji dari pekerjaan supir lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan seorang menjadi dokter ataupun insinyur. Itu dikarenakan bahwa masyarakat dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan sekarang pun beberapa faktor swasta juga berkembang di negara Kuba. Dan harapannya untuk pemerintahan negara Indonesia ke depannya mampu memberikan solusi atau inovasi yang lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara komunis, karena saat negara itu berpisah biasanya mereka akan memperlihatkan kemajuan di masing-masing negara. Bisa dilihat dari contohnya seperti negara Korea dan seperti negara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana negara tersebut dulu pernah bersatu menjadi satu, tetapi sekarang mereka menjadi terpisah menjadi dua negara, yang satu komunis, yang satunya liberalis. Jadi sama hal seperti itu, jangan sampai negara Indonesia juga mengalami dari peristiwa yang pernah terjadi di Korea Utara ataupun Korea Selatan. Pemerintah yang berperan aktif dan menjadi aktor dari pemerintahan yang dijalankan sekarang. Dan perekonomian Kuba juga pernah mengalami masa-masanya di mana harga alat transportasi seperti mobil itu sangatlah tergolong sangat mahal dibandingkan dengan negara Indonesia, di mana di tahun 2015 negara Kuba pernah memberikan masyarakatnya itu akses dalam berkendara, yaitu memperbolehkan membeli mobil, akan tetapi dengan harga yang sangat fantasi, yaitu sekitar 3 miliaran. Dan di negara Indonesia harga yang ada pun tergolong terjangkau seperti itu, tidak terlalu fantasi di negara Kuba. Dan sekarang pun negara Kuba sudah mengalami kemajuan di bidang perekonomian, meskipun pemerintahan sangat andil dalam proses mengatur di negara Kuba, kan, tapi masyarakatnya pun mampu memberikan masukan atau memberikan
segala hal yang negara Kuba itu butuhkan. Seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Kebijakan pemerintahan Kuba. Seluruh Raul Castro mengumumkan sekitar 300 perubahan politik dan ekonomi di tingkat politik. Sementara ini mengganti sebagian besar jajaran kepemimpinan Partai Komunis dan melakukan kampanye menangani korupsi negara. Selain itu, ia membatasi masa jabatan dan memegang politik. Setelah 5 tahun, mereka hanya dapat terpilih untuk 1 kali masa jabatan. Setelah itu, tidak lagi. Raul Castro diperkirakan di mana ia meminta para pemimpin baru di Kuba tidak terlalu banyak membahas sasaran-sasaran revolusioner dan lebih banyak berkonsentrasi pada kebijakan ekonomi. Selain itu, membuka sektor swasta kecil yang sebelumnya tidak pernah ada, mengizinkan pembelian dan penjualan rumah, mobil-mobil bekas, serta memulai dilakukannya industri swasta. Antara tahun 2010 hingga akhir 2012, jumlah perusahaan kecil meningkat 160.000 menjadi 400.000. Hal-hal perbandingan GKAN Kuba. Kuba secara resmi disebut Republik yang negaranya berdaulat yang terdiri dari Pulau Kuba dan Isla serta beberapa kumpulan kecil. Kuba terletak di Karibia Utara pada pertemuan Laut Karibia, Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Kuba adalah selatan dari Florida dan Bahama, barat dari Haiti dan timur Meksiko. Havana adalah kota terbesar dan modal kota-kota termasuk Santiago, Kuba dan Campeche. Kuba adalah pulau terbesar dari Karibia dan kedua terdapat setelah dengan lebih 100 juta penduduk. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan bentuk dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terdiri sesuai dengan pemberian pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Bentuk negara kesatuan Indonesia akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana diatur oleh alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia sebagai langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Sistem kekuasaan negara Kuba. Kekuasaan eksekutif resminya berada pada Dewan Menteri, sebuah kabinet besar yang terdiri dari 8 anggota Dewan Negara, kepala-kepala Departemen Nasional, dan orang-orang lainnya. Sebuah komite eksekutif yang lebih kecil terdiri dari anggota-anggota yang lebih penting dari Dewan Menteri menguasai urusan-urusan biasa. Indonesia. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Bentuk pemerintahan. Kuba merupakan negara komunis di mana Partai Komunis Kuba adalah kekuatan pembimbing utama masyarakat dan negara. Para anggota Partai Komunis Kuba dipilih partai dalam proses yang ketat, mencakup wawancara dengan rekan kerja dengan para tetangga. Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem kekuasaan negara Kuba. Kekuasaan eksekutif resminya berada pada Dewan Menteri, Kabinet Besar, yang merupakan negara komunis di mana Partai Komunis Kuba adalah kekuatan pembimbing utama masyarakat negara. Para anggota Partai Komunis Kuba dipilih di partai dalam proses yang ketat yang mencakup wawancara dengan seluruh kerja, dan para tetangga mereka yang terpilih dianggap sebagai warga negara teladan karena dipandang sebagai pendukung kuat revolusi.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Kuba adalah sistem pemerintahan satu partai yang partainya menganut komunis. Sistem pemerintahan ini sering juga disebut dengan sistem pemerintah negara komunis, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabatan oleh Presiden. Indonesia, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dari beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintah presidensial adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada menteri. Parlemen terdiri atas dua bagian, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasinya jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.